Pemirsa, Viltrox meluncurkan converter lens A wide angle WCLX100 untuk pengguna Fujifilm X100 series yang membutuhkan sudut pandang lebih lebar. Perangkat ini mengubah jarak fokal lensa 23 mm menjadi setara dengan 28 mm. Viltrox resmi memperkenalkan konverter wide angle WCL X106 untuk menambah kelulusan pemakaian lensa 23 mm di Fujifilm X100 series. Dengan perangkat ini jarak fokal 23 mm menjadi setara dengan 28 mm. Lensa bawaan Fujifilm X100 series setara dengan 35 mm di sensor full frame dan selama ini menjadi pilihan serbaguna untuk street photo, landscape, dan portrait. Namun bagi para pengguna yang membutuhkan sudut lebar, tambahan konverter WCL X106 menjadi solusi. Menurut Viltrox, konverter WCL X106 memiliki fungsi setara dengan Fujifilm WCL X102 dengan konverter sekitar 0,8 kali. Kamera X100F, X105, dan X106 juga akan mengenali konverter ini dan mengaktifkan koreksi distorsi serta vignetting. WCL X106 mengusung optical 5 elemen dalam 4 grup termasuk sepasang lensa high refractive index yang menjaga ketajaman gambar. Bagian 8 lensa dibekali lapisan khusus untuk mencegah debu dan air menempel. Aksesoris ini Usai melakukan kunjungan kenegaraan dan kerjasama bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kenegaraannya bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo 2 Rusia dan langsung bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin berlangsung cukup akrab dan hangat di Istana Kremlin dengan didampingi para delegasi masing-masing negara. Pertemuan kedua pemimpin ini difokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia, serta beberapa isu internasional dan regional terkini. Selain itu, pertemuan bilateral secara khusus ini merupakan pertemuan kedua Presiden Prabowo dan Presiden Putin pada tahun ini. Dalam pertemuan kali ini, kedua pemimpin kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, dalam operasi tangkap tangan. Ardhito ditangkap KPK di daerah Lampung Tengah, Lampung. Selain Bupati, KPK juga menangkap sejumlah pihak termasuk anggota DPRD Lampung Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut KPK belum bisa menjelaskan apa kasus yang membuat Ardhito Wijaya diamankan. Namun penangkapan diduga berkaitan dengan isu suap pengesahan RAPBD. Hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang. Salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah. Kepada 5 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam usai dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Ardhito tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Ardhito terlihat mengenakan jaket dengan bertopi putih dan menyeret koper. Ardhito langsung diiringi menuju lantai 2 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di mana sebelumnya KPK mengungkapkan operasi senyap ini terkait dugaan suap proyek. Kendati demikian, KPK belum menjelaskan lebih detail perihal proyek yang dimaksud. Axioo resmi meluncurkan laptop seri Hyper Flip dengan kemampuan lipat 360 derajat dan layar organic light emitting diode dan berkualitas premium. Perangkat ini dihadirkan dengan RAM 24 GB,
stylus aktif, serta desain ringkas untuk mendukung berbagai kebutuhan pengguna. Axio meluncurkan Hyper Air Flip, sebuah laptop 2-in-1 dengan harga terjangkau dan fitur premium. Perangkat ini didukung layar OLED, lipatan 360 derajat, stylus gratis, serta RAM besar 24GB yang menjadikannya perangkat serbaguna. Axio Hyper Air Flip hadir dalam dua varian, yaitu Hyper Air Flip 3 OLED dan Hyper Air Flip 5 OLED. Keduanya menggunakan prosesor Intel generasi ke-12 dengan desain rotate 360 derajat yang mendukung mode laptop, mode tenda, hingga mode tablet. Konsumen dapat memilih varian Core i3 atau Core i5 yang sama-sama dibekali RAM 24GB LPDDR5, 4800 MHz. RAM berkapasitas besar ini memampukan multitasking berat, termasuk aplikasi kreatif, berjalan dengan lebih lancar dan responsif. Varian Hyper Air Flip 5 OLED juga dilengkapi grafis Intel Iris Xe untuk kebutuhan visual yang lebih intensif. Hyper Air Flip mengusung layar sentuh OLED 14 inci Full HD Plus dengan rasio aspek 16:10. Layar ini mendukung 10 multi-touch point yang memberikan interaksi lebih responsif dan natural. Axio juga menyertakan Active Pen secara gratis, memungkinkan pengguna langsung menggambar atau membuat sketsa dengan presisi. Meski memiliki spesifikasi tinggi, Axio tetap menjaga desain yang ringkas dengan material aluminium alloy dan lapisan kaca pada layar. Dengan beratnya 1,23 kg, perangkat ini mudah dibawa dan cocok untuk kerja mobile serta mahasiswa. Hyper Air Flip 3 OLED dijual dengan harga Rp8,69 juta, sementara Hyper Air Flip 5 OLED dibanderol Rp10,39 juta. Berbagai sumber IDX Channel. Razer resmi mengumumkan Boom Slang edisi ulang tahun ke-20 untuk merayakan kembalinya mouse gaming legendaris mereka. Produk ini hadir dengan pembaruan teknologi, namun tetap mempertahankan desain ikonik yang membesarkan namanya. Razer Boom Slang edisi ulang tahun ke-20 dirilis untuk merayakan mouse gaming pertama di dunia yang pernah mengubah standar industri. Produk ini mempertahankan identitas desain aslinya yang pertama kali dirilis tahun 1999. Boom Slang masih mengusung siluet kapal ular yang menjadi ciri khas Razer sejak era permainan komputer dimulai. Desain legendaris ini diperkaya unsur futuristik dengan bagian bodi transparan dan lapisan kulit pada tombol klik kiri dan kanan. Kehadiran pencahayaan chroma RGB 9 zona menambah karakter visual yang dapat disesuaikan dengan perangkat Razer lainnya. Selain itu, kombinasi material transparan dan kulit memberikan kesan premium dan modern. Pembaruan utama ada pada teknologi Razer Generation 4 Optical Switch yang tahan hingga 100 juta klik dan memiliki respon lebih tangguh. Sensor fokus Pro 45K Gen 2 memberikan akurasi 98% dan sensitivitas hingga 45.000 dpi yang 2 kali lipat lebih presisi dari versi orisinil. Teknologi nirkabel Hyperpolling 8000 Hz memberikan respon instan untuk permainan kompetitif dan paket penjualan sudah termasuk mouse dock Pro. Razer belum mengumumkan harga resmi namun memastikan produk ini hanya akan dirilis sebanyak 1.337 unit di seluruh dunia. Berbagai sumber untuk IDX Channel.